Pohon-pohon, binatang-binatang, dan lain sebagainya ya. Semua itu adalah bentuk beliau. Kadang-kadang manusia itu membunuh itu semaunya sendiri. Nebang pohon, kalau zaman dulu, nebang satu itu harus nanam 3, kalau gitu zaman ya? dulu. Ada gantinya. Ada gitu gantinya. Misalnya pohon satu gini yang gede gitu, itu berapa puluh tahun. Kalau begitu ditebang aja sekarang, ya toh? Lalu ditegor gitu, untuk nunggu ini lagi bertahun-tahun gitu. Nah, makanya dulu itu ekosistem itu masih sangat terjamin. Yang kedua, di era Mojopahit sistem pengairan itu sudah sangat lebih indah, modern, rasional daripada orang sekarang. Buktinya masih ada di Segaran Trowulan. Segaran itu kalau adik-adik pergi ke sana kan di atas gitu ya. Betul, betul. Kenapa begitu? Karena leluhur kita sadar bahwa di sana itu ada sumber umbulan dari bawah. Seperti Lapindo cuma itu air gitu ya. Air dari Gunung Penanggungan, dari Gunung Arjuna. Nah, ditampung digawe ini kolam deh. Dari kolam. Lalu kolam itu ngerembes ke bawah. Sehingga rembesan yang kira-kira sekitar 1 meter, 2 meter itu, tanah itu basah kiri kanannya itu. Ditanduri ya seger, mas, seger. Dan dengan sendirinya disambi memelihara binatang, teletongnya untuk pupuk, ya, kotorannya untuk pupuk, untuk anu dan sebagainya. Jadi sirkulasi aksi reaksi itu selalu harus ada. Kemudian ini kan ada nih ungkapan kalau orang Jawa kan wong urip nang donya iku mung mampir ngombe le. Nah, itu kan kelihatannya sederhana itu ya. Gimana itu memaknai hal itu secara filosofis Jawa? Secara filosofis wong welak itu sampean gak iso ngrasakne. Welak itu kok tersiksa gitu. Tapi begitu minum seger banget. Nah, ternyata ngelak itu adalah suatu peristiwa sesaat. Entoh nanti kita akan kembali lagi. Jadi sehingga peristiwa itu leluhur menggambarkan wong urip kuwi mung sak derma mampir ngombe. Ya, meskipun seperti saya itu sudah menjelang 80, ada yang 90, ada yang 100 lebih. Dan leluhur-leluhur saya itu rata-rata umurnya 100 lebih. 100 lebih. Dan kembali ke air, Mbah saya Putri di desa Papungan sana pernah memberi tombo ya obat dengan air, satu desa orang sakit. Di desa tetangganya desa saya itu adalah desa yang sangat kental dengan ritual keyakinan keagamaannya. Nah, karena mbah saya itu seorang dalang, buyut saya itu dalang, dimakamkan di sana. Itu didongkali sini. Didongkali sampai Lenggis itu makame kuwi. Kijinge iki dina Lenggis sampai Nuwun Sewu. Dibeoli juga. Bali juga seluruh kegiatan tuh orangnya tuh gila semua. Yang putri nembang turut jualan jogetan, yang lanang joget karo kendangan gitu, semua. Dimintai sing nambani ya, yang ngobati, bukan obat sing apa istilahnya. Lah istilah anu lho. Itu kan tidak butuh obat, butuh resep tinggal meram. Pokoknya marasne lah ya gitu. Mulai dari Banten sampai Banyuwangi, tidak ada yang bisa. Terus suatu saat ketemu orang di daerah Jember apa mana gitu. Oh ini nanti bisa sembuh hanya disembuhkan oleh seorang dalang tapi wanita. Dalangnya ini di lereng Gunung Kelut sana loh gitu ya. Itu bahasa ya Mbah Dermo namanya. Itu anunya apa? Fotonya di sana itu lukisannya. Itu Mbah Putri saya, Mbah Dermo. Terus pada minta maaf ke sana. Loh, enggak, saya itu enggak berbuat apa-apa. Saya juga enggak tahu ya. Kalau memang di desa sampean itu tidak patut dikuburi dalang ya,
Sudah diduda aja, sebelahnya itu kan kali, dibuang aja di situ, nanti kan sampai ke laut selatan juga nggak apa-apa. Tuhan, enggak yang putri nyuwun pangapunten, ngapura. Ya udah, kalau memang tombolnya dari sini, obatnya dari sini, warasnya dari sudah itu di belakang itu ada sumur. Sumurnya sih itu kerean sing gini ambek timbo lho Dek, gini kalau ya diminumi sini. Diminum semua Dek, waras kabeh Dek. Waras semua. Iya, oke. Tadi yang sempat menyinggung sedikit tentang Laut Selatan ya, yang Jati kan sebenarnya juga hobi juga ke sana gitu ya. Cuman yang saya penasaran bagaimana tata cara yang Jati Kusumo saat sowan ke Ratu Mas Pantai Selatan. Gimana? Pada waktu saya sowan ke sana itu, satu, saya membawa jiwa yang resik. Yaitu yang kedua, ya jenenge wong ngadep ya Mas ya klambine elek ning aja sampai keruwingete wanu ta ya diimbuh harum ya. Ya kudu harum ya. Dan sekarang ini kan tentang harum-haruman itu gampang iso gawa dupa, gawa rono. Pada waktu itu tuh saya itu di Gunung Kumbang di tepi sana itu saya nancapkan dupa 3 ya. Terus saya mohon kepada Sang Maha Pencipta, ya Allah seluruh sekalian alam, Engkaulah yang menciptakan alam seisinya dan Engkaulah yang Maha Bijaksana. Perkenankanlah hambamu pengen kenang-kenangan dari paduka Ibu Ratu Mas yang lenggah di Laut Selatan. Ya, kalau memang ada, hanya untuk kenang-kenangan aja untuk saya gitu. Terus saya waktu itu belum musim ini, masih kamera itu yang pakai gini itu. Manual ya. Asa Kodak itu ya. Asa 200 kecepatan tinggi. Saya diam meditasi memohon celak gitu kan, masih film roll ya. Terus saya hadapkan di salah satu pencuci film. Waduh Pak, anunya terbakar bagaimana? Mungkin kamera saman banyak bocor. Jadi ada yang terbakar ini 1 frame gitu. Saya mikir, loh terbakar kok 1 frame? Terbakar itu paling tidak kan beberapa frame nyerempet kiri kanannya ya. Kalau terbakar 1 frame, udah dicetak aja nggak apa. Jadinya itu apa? Keluar kayak emas gitu, mencorong gitu. Ada ini ya, ada sayapnya, ada sayapnya. Yang Mas Indra mungkin kalau di depan saya fotonya ada itu ya. Itu yang dia kan yang di Singasari kan. Dan ternyata yang percaya dengan kekuatan Laut Selatan itu tidak leluhur kita aja, daratan Cina juga percaya. Oh gitu. Namanya apa? Dewi Kwan Im. Nah, sama sebenarnya. Iya sama, anunya di sana apa itu Dewi Kwan Im itu Mahadewi yang memimpin semua dewa-dewa. Berarti kalau dari perspektif yang Jati antara Ibu Ratu Mas dengan Dewi Kwan Im itu satu sosok yang sama. Satu sosok yang sama. Ibu Ratu Mas itu dalam titik sentral. Lalu ada lagi ring 1, ring 3, ring 2. Lah, orang yang ke selatan mencari kekayaan, mencari ini, nggak mungkin diladeni sama ring 1, nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Oke. Iya. Iya. Terus ini yang Jati, bagaimana cara untuk mendatangkan keajaiban Tuhan? Nah, aneh-aneh. Pertanyaan ini jangan sing wis muari teko. Keajaiban Tuhan mendatangkan keajaiban Tuhan itu. Nah, ini adalah gambar Ibu Ratu Mas yang digambar. Saya nggak tahu ini kok saya dapat ini dari mana, ada orang sini nawarin saya ini batu. Kalau lihat lukisannya itu persis karya Basuki Abdullah. Persis karya Basuki Abdullah. Dan ini waduh rambutnya segala macam lah. Setelah itu Mas Indra tadi itu bertanya keajaiban Tuhan itu bagaimana cara. Keajaiban Tuhan itu jangan dicari, jangan dikejar, dipelajari sementara boleh, tapi sumarah.
Sumarah tuh pasrah total, setiap detik, setiap bernapas. Pasti nanti itu ada sesuatu jatah yang diberikan. Misalnya ini nama ini kalau saya lihat ini seperti Nenggolo. Seperti Nenggolo, dan ini bahannya besi dari meteor. Full putih meteor. Dan ciri khas ini pasti punya kerajaan zaman dulu. Dan karena apa? Karena di sini ada bunga-bunga yang di sini, ini milik kerajaan. Kalau menurut teori tentang perpurbakalaan dan teori tentang pertosanajian, perkerisan, ini adalah Yayasan Empu Romoyadi. Membuatnya di laut dari untuk katanya. Kalau pusaka seperti ini, tapi ini tidak dari samudra, dari hutan Ketonggo. Waktu itu saya dengan seorang mahasiswa UI namanya Maharani Suhita. Anaknya kalem, cantik, kalem gitu. Itu beliau, saya tetap beliau meskipun saya umurnya udah 2 kali lipat, mungkin 3 kali lipat ya. Karena ilmunya tuh tinggi banget ya. Begitu masuk ke Tonggo, itu ada kembang gote itu deh, kembang sinding gote sing godongnya gede-gede. Itu kan kembangnya kan dawa sakmene, terus ada pentil-pentil abang gitu, biasanya dimakan ular biasanya itu. Nah, terus diketok sama Mbak Rani pinjam aritnya orang kampung situ, diketok, Pak Jati ini disimpan ya dibawa pulang. Oh iya Mbak Rani, karena yang memberi itu meskipun anak kelihatannya tuh bukan sembarang orang. Pikiran saya tetap tak simpen, paling nggak alung ya bosok. Lah kok sampai rumah itu loh Mas jadi ini. Sampai rumah tuh jadi. Nah ini saya anggap inilah keajaiban Tuhan. Dan ini kekuatannya bukan main. Mungkin Mas Indra sudah lahir pada enggak peristiwa Surabaya rame-rame partai politik itu. Yang KLB. Kongres luar biasa, mungkin adik-adik belum lahir tahun berapa itu, ya? Saya 88 ya. Wow, belum, itu tahun berapa gitu. Itu saya ngamuk tuh sendirian. Pokoknya orang yang namanya ini harus jadi ketua umum partai. Waktu itu saya masih, karena waktu itu saya mendirikan partai itu tujuan saya apa? Sistem yang selama ini dilakukan Orde Baru harus tumbang. Dan untuk mengalahkan, kalau jeneng Jatikusumo orang terkenalnya mantan kuartet S, dalang ngono tok. Tapi kalau putra Bung Karno kan jelas wong terkenal ya. Megawati saya calonkan. Untuk itu saya keliling Indonesia dulu. Cabang-cabang itu saya kasih, nanti Mbak Mega harus terpilih. Gitu. Waktu kongres saya malah nggak ikut, saya di luar. Setelah itu saya mendengar di dalam kongres itu 93% itu sudah memilih Bu Mega. Karena orang saya semua di sana itu, orang saya semua. Tetapi saya ngerti taktiknya penguasa pada waktu itu. Kalau ada konflik waktu itu, masa rakyat itu kan dikumpulkan jadi 3 wadah. Wadah pertama namanya P3, wadah kedua namanya Golkar, wadah ketiga namanya PDI. Belum ada P-nya, PDI gitu ya. Nah, supaya gampang, kalau ketua umumnya kecekel, kabarnya kecekel, gundule kecekel, ya kecekel gape gitu loh. Pinter, taktik ini pinter gitu loh ya. Nah, saya KTP Islam, tapi kalau saya masuk P3, paling-paling ya jaga parkir ning masjid iku ora iso apa-apa ya toh. Saya pegawai negeri masuk Golkar ya paling tetap jadi ini tukang ini gitulah. Kalau saya masuk dalam satu yang namanya PDI itu, aku nasionalis. Tidak ngomong nasionalis dia seneng, jak ngomong Bung Karno dia seneng, masuk ke situ saya. Baru mulai main itu. Mulai main. Jadi memang butuh kesabaran. Dan tidak untuk saya. Setelah saya jadi sampai setelah begitu saya ngerti taktik penguasa waktu itu jagonya begini. Jagonya dia kan Mas Suryadi ya, melawan Bu Mega. Tapi taktik penguasaan si pintar, sudahlah
orang PDI jangan bertengkar terus. Ini kan pemilu sudah dekat, tahun sekian lagi itu pemilu, udah enaknya gini aja. Tidak Bu Mega, tidak Pak Suryadi, tapi Pak Budiarjono saja itu sudah disiapkan, dan semua itu adalah orang-orang sana juga sebenarnya. Mumpung itu belum terjadi, saya nyuruh anak-anak beli mimbar di Pasar Turi, pasang di atas kijang saya. Saya pidato saudara-saudara. Pernah diceritakan itu. Wah. Yang jadi sekarang ini saya ingin mendengar, yang jadi pernah mengatakan bahwa Jepang sebenarnya mencuri harta sangat besar dari Republik ini. Benar Pak enggak? Betul, saksinya saya. Loh, umur berapa sih kok saksinya? Karena lahir saya itu pada waktu Pulau Jawa itu dipadamkan. Pulau Jawa dipadamkan, lahir saya itu tanggal 4 November, jam 11 malam. Pada waktu Pulau Jawa dipadamkan, katanya Jepang, katanya orang tua-tua itu, tidak boleh ada lampu satu aja yang nyala. Karena Pulau Jawa mau dibom oleh pesawat Amerika. Katanya begitu. Jadi saya lahir itu, ublek itu desa Mas, ublek itu tutupi kukusan gitu, tutupi kukusan. Dilalah yang nolong saya itu tonggo-tonggo kuwi, wong tuwek-tuwek bukan dukun, wong tuwek-tuwek. Dan orang tua-tua putri ki anu kabeh apa latah. Latah. Jadi ibu saya namanya Suyi. Ibu saya itu cantik kayak orang Jepang gitu. Namanya Suyi. Aki yi, tono tak patenani. Aki yi, tono tak tekeke. Jadi setelah itu baru saya sadar bahwa pada waktu Pulau Jawa dimatikan lampunya, seluruh Pulau Jawa, Jepang itu ngerampas duit besar-besaran. Barang-barang keraton dirampas, barang-barang ini dirampas, di museum dirampas. Betul, ini betul-betul terjadi seperti itu. Oleh karena itu sekarang saya juga punya teman, maaf Mas Bo yang juga mengikuti ngaji Roso ya, sudah disampaikan Pak belum kepada tokoh-tokoh masyarakat di Jepang atau tokoh-tokoh politik. Kalau politik mungkin sulit ya, tokoh-tokoh masyarakat aja, tolong segera dikembalikan utang bangsa, utang orang Jepang terhadap bangsa Indonesia. Pumpung belum air bergerak menghabiskan Jepang. Sampai begitu kalau nggak dikembalikan ya? Iya. Berarti kalau sampai barang-barang itu nggak dikembalikan, akan ada bahaya besar yang menyelimuti Jepang. Jepang pasti karena itu. Sekarang itu air itu sudah sekian meter dari permukaan daratan, Dek. Iya. Udah es leleh sekian bulan yang lalu udah es utara, kutub utara leleh kok. Air sudah, ikan-ikan itu sekarang sudah pengen mendarat semua. Banyak di viral-viral itu. Itu. Nah, konon dulu pada waktu zaman Bung Karno, menterinya Pak Tsunami, Menteri PU, sudah dikembalikan sebagian untuk membangun Karangkates, Jatiluhur, tapi masih belum, masih ya segininya itu. Masih sebagian kecil. Iya, lah kalau di kerajaan itu punya berlian yang gedenya